Perkenalkan, nama saya Simerselan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem sosial. Sistem sosial adalah struktur yang mengatur cara individu atau kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Ini mencakup norma, nilai, hierarki, dan aturan yang mempengaruhi hubungan antara anggota masyarakat. Sistem sosial juga mencakup kelompok sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat yang lebih luas. Hubungan antara sistem sosial dan pendidikan sangat erat. Pendidikan adalah salah satu lembaga sosial yang berperan penting dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan mencerminkan dan membentuk sistem sosial karena sekolah dan institusi pendidikan memainkan peran penting dalam mengajarkan norma dan nilai-nilai sosial kepada siswa. Selain itu, pendidikan juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Sistem pendidikan yang adil dan merata dapat membuka pintu kesempatan yang lebih besar baik individu dari berbagai latar belakang sosial, sementara sistem pendidikan yang tidak adil dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial. Dengan demikian, sistem sosial dan pendidikan saling berhubungan dalam masyarakat dan mempengaruhi pendekatan individu serta kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau prinsip-prinsip menjadi dasar filosofis, hukum, dan teoritis dari sistem pendidikan. Landasan pendidikan membentuk kerangka kerja untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta praktik pendidikan. Berikut komponen utama dari landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Ini mencakup pandangan mendasar tentang tujuan dan makna pendidikan. Misalnya, pandangan filosofis dapat mencakup ide-ide seperti humanisme, konstruktivisme, atau esensialisme yang membentuk pendekatan pendidikan. Yang kedua, landasan hukum. Landasan pendidikan juga termasuk hukum dan peraturan yang mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Ini mencakup undang-undang pendidikan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur pendidikan dari tingkat lokal hingga nasional. Yang ketiga, landasan teoritis. Teori-teori pendidikan seperti teori perkembangan kognitif, teori belajar sosial, atau teori konstruktivisme menjadi bagian penting dalam landasan pendidikan. Mereka membantu merumuskan metode pengajaran dan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar. Yang keempat, landasan sosial dan budaya. Landasan pendidikan juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat di mana sistem pendidikan beroperasi. Ini memengaruhi apa yang diajarkan dan bagaimana pendidikan diarahkan. Yang kelima, landasan sejarah. Konteks sejarah suatu negara atau wilayah juga dapat memengaruhi landasan pendidikan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang muncul dari sejarah memainkan peran dalam pembentukan pendidikan saat ini. Landasan pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidikan formal dan informal di suatu negara atau wilayah. Memahami landasan pendidikan membantu menggambarkan tujuan dan nilai inti sistem pendidikan, serta memberikan dasar untuk perubahan dan pengembangan dalam sistem pendidikan. Sistem sosial dan landasan sosial pendidikan seringkali memiliki pengaruh terhadap pendidikan agama Kristen. Di berbagai masyarakat, nilai-nilai dan norma sosial yang berakar dalam agama Kristen dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan, etika, dan praktik dalam pendidikan agama. Ini dapat mencakup pengaruh dalam
pemilihan materi ajar, cara pembelajaran, serta norma moral yang diterapkan dalam konteks pendidikan agama Kristen. Namun, hubungan ini dapat bervariasi di berbagai negara dan masyarakat, tergantung pada faktor sosial, budaya, dan hukum yang ada. Demikian hasil penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.